Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Pak Mai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Oke, untuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Bapak Pak. minta tolong untuk Ketua Kelas Joko untuk memimpin doa pada hari ini. Monggo, Joko. Ya Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Joko. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya masuk. Semua, Pak. Ya, oke, masuk semua ya. Oke, bagus, rajin semua anak Bapak ini, keren. Iya dong, Ya. Pak. Sip, keren. Ya, oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks puisi. Sebentar, Bapak share screen dulu. Oke, sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Ya, kompetisi dasarnya yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetisinya adalah menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis. Kemudian yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, di sini kalian lihat, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, metode mind mapping, diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab, serta penggunaan media visual berupa penayangan salindia, peserta didik dapat menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun puisi dan menjunjung tinggi nilai jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Selain tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai, di sini Bapak harap pembelajaran kali ini memberikan manfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Misal ketika nanti kalian ingin mengungkapkan sebuah ekspresi dalam perasaan kalian, bisa kalian ungkapkan dalam sebuah teks puisi ini. Misal kalian dalam keadaan sedih, senang, atau kecewa, bisa kalian luapkan itu ke dalam sebuah teks puisi. Jadi sehingga kalian nanti akan lega perasaannya gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, Bapak akan menjelaskan teks pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi nanti akan Bapak bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti akan Bapak tampilkan sebuah gambar. Ya, kemudian nanti secara kelompok kalian membuat teks puisi dengan menggunakan metode mind mapping. Jadi nanti ada peta konsep dan sebagainya. Nanti bahkan Bapak jelaskan di kegiatan intinya ya. Oke, langsung aja kita langsung ke kegiatan inti yang pertama. Ya, yaitu bentuk 4 kelompok. Nah, di sini Bapak langsung saja bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Jadi perhatikan. Nanti kalian kalau sudah tahu kelompoknya siapa-siapa, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 di sini ada Joko, Reda, Lisa. Kelompok kedua, Keke, Rizky, Resi. Kemudian ketiga, Wisnu, Rahma, dan Huda. Dan kelompok keempat ada Retika, Lisma, dan Dwi. Ya, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Oke, bagus, sip, keren. Ya. Oke, selanjutnya. Iya. Nah, nanti secara kelompok kalian akan menulis puisi dengan menggunakan mind mapping, yaitu dengan peta konsep ya. Nanti akan Bapak berikan sebuah gambar yang sudah Bapak print, ada 2 gambar nanti yang akan Bapak berikan, nanti kalian tempelkan di LKPD kalian. Nah, sebelum kita melanjut ini, Bapak mau tanya dulu nih ya, karena kan pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang
identifikasi unsur pembangun puisi dan menelaahnya juga sudah. Nah, sekarang Bapak pengen tahu kalian pengetahuan kalian mengenai itu. Oke, kemarin kan Bapak sudah menjelaskan tentang unsur pembangun teks puisi itu ada dua, ada fisik dan ada batin. Nah, Bapak tanya dulu nih, siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur fisik dalam teks puisi? Coba tunjuk tangan. Siapa? Ayo. Siapa? Apa Bapak tunjuk nih? Atau ada yang mau menyerahkan diri menjawab? Silakan. Kayaknya Ibu Lisa ini bisa nih. Ayo, Bu Lisa. Bu Lisa lagi. Lisa, silakan. Apa unsur fisik dari fisik ya, Pak? puisi? Iya. Yang diksi itu ya, Pak ya? Iya, diksi. Kemudian gaya Apalagi? bahasanya ya, Pak Gaya ya? bahasa, betul. Terus? Ada lagi? Rima juga ya, Pak? Iya, betul. Ada rima, kemudian ada apa lagi? Lupa, Pak. Lupa. Saya tambahin Pak ya, boleh nggak Pak? Silakan, silakan. Iya, Pak Wisnu. Pak Wisnu, silakan. Tambahkan temannya, bantu temannya. Ayo. Kayaknya kata-kata Pak ya, kata-kata iya, lebih tepatnya kata konkret. Nah, betul sekali. Iya, pintar anak-anak Bapak terus ini. Sama tipografi Pak. Ya? Tipografi ya, betul. Betul ya. Hebat nih. Yuk, iya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Silakan. Oke, yang kedua unsur batin. Ini siapa nih yang bisa menyebutkan unsur batin ini ada apa aja nih? Yuk, tunjuk tangan. Atau Bapak tunjuk lagi nih. Ayo. Perasaan ya, Pak. Perasaan, iya benar Joko. Ada lagi? Nada. Nada, bisa. Terus ada lagi. Dua lagi. Apa? Yang lain? Ada yang bisa dibantu? Amanat, betul. Ayo satu lagi. Pesan. Pesan, iya. Hebat ya. Tema Pak. Tema, nah betul. Ya 4 di situ ya. Jadi unsur-unsur pembangun teks puisi itu ada unsur fisik, batin. Fisiknya yang pertama itu ada rima atau sama bunyi atau diksi, kemudian majas, perwajahan atau tipografi, imaji atau citraan, dan kata konkret. Nah, kemudian sedangkan unsur batinnya yang pertama ada tema, perasaan, nada, dan amanat. Oke. Ternyata kalian sudah masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin ya. Oke. Ya, selanjutnya nanti ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada 2 gambar yang sudah Bapak tunjukkan, nanti akan Bapak bagikan ya. Nanti kalian silakan tempel di LKPD kalian. Di sini ada 2 gambar. Ya, gambar pertama itu untuk kelompok 1 dan 3. Ya, ingat ya, kelompok 1 dan 3 itu gambar yang pertama, dan kelompok yang gambar yang kedua itu untuk kelompok 2 dan 4. Ya. Silakan nanti ditempel di LKPD kalian. Nah, ini ada LKPD-nya. Di situ tempel foto yang Bapak gambar atau foto yang Bapak kasih. Ya, silakan tempel di situ. Kemudian tulis nama kalian, kelas, mata pelajaran, materi, tujuan pembelajaran, kemudian tempel gambar di situ. Setelah ditempel, kalian temukan kata kunci berdasarkan gambar tersebut. Jadi menggunakan mind mapping tadi ya. Jadi misal nanti Bapak misalnya ya, gambarnya adalah tentang pohon. Nah, di dalam pohon itu kan pasti ada daun, kemudian ada ranting, ada batang, ada akar, dan lain-lain. Nah, kata-kata itu nanti kalian masukkan ke dalam tabel yang sudah Bapak sediakan. Nah, ini ya, ini yang ngumpulin puisi lo ya. Jadi kalian nanti masukkan itu apa namanya, kata-kata kunci yang tadi, masukkan ke dalam tabel ini, kemudian kalian kembangkan. Ya, contohnya misal daun. Daunnya warna kuning misal ya. Jadi nanti pengembangannya daun pun menguning dimakan waktu. Nah, kayak gitu ya. Nanti setelah pengembangannya sudah dikembangkan semua kata kunci yang kalian dapat, ya, kemudian kalian susun tuh kata-kata yang sudah dikembangkan dengan metode mapping di atas sesuai puisi. Minimal 8 larik ya anak-anak ya. Ingat ya, minimal 8 larik. Oke. Lanjut. Nah, nanti
ketika temannya presentasi, Bapak minta tolong untuk kelompok lain yang tidak presentasi untuk menilai temannya. Ya, di sini ada 6 aspek yang harus dinilai oleh kalian ya. Di situ ada kesesuaian tema, penyertaan imaji, pernyataan majas, kandungan amanat, tipografi, dan jumlah lariknya. Di situ ada semua. Kemudian nanti kalian masukkan ke dalam sini. Nah, nanti kelompok siapa yang maju, kemudian aspeknya dapat berapa, kemudian jumlahnya berapa. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan sebelum kita mulai penyelesaian tugasnya. Ada? Cukup? Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Wisnu. Pak, itu kan tadi saya dapat gambarnya itu gambar yang ada anak-anaknya sama gambar gunung, Pak. Ya, betul. Saya ini mau buat yang mana nih, Pak? Yang anak-anak itu, Pak? Apa yang gunungnya, Pak? Iya, nah makanya di sini nanti Wisnu dan kawan-kawan tentukan dulu nih temanya apa dulu nih. Kalian mau ngambil tema yang mana nih? Ya, tentang gunungnya kah? Tentang sawahnya kah? Atau tentang anak SD-nya yang lagi berangkat sekolah? Nah, itu makanya kalian nanti berdiskusi. Nah, nanti kalian kan ada buku tuh, yang buku dari sekolah tuh. Nah, nanti kalian cari informasinya di situ tuh. Ya, bagaimana unsur-unsur pembangunnya dan lain-lain. Ya, gitu. Sudah paham, ya, Wisnu? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Sekarang silakan kelompok membuat sebuah puisi dari gambar yang sudah Bapak sediakan. Silakan. Oke, kayaknya sudah selesai. Oh iya, maaf. Tadi Bapak harusnya memberi waktu ya. Waktunya harusnya 7 menit tuh ya. Tapi ini udah lewat nih, udah lewat 8 menitan nih ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya kita presentasi ya. Oke, presentasi nanti di sini akan Bapak tunjuk kelompok siapa dulu yang maju untuk membacakan puisinya. Ya, kemudian kelompok lain silakan memberi tanggapan dan penilaian yang tadi lembar yang Bapak sudah berikan ya. Beri tanggapan, masukan, dan lain-lain. Ya. Oke, Bapak tunjuk aja langsung ya siapa yang terlebih dahulu memaparkan atau menyajikan hasil karyanya. Kayaknya kelompok, oh ya, kelompok 3, Wisnu. Ayo, silakan. Ya, Wisnu Pak. menyajikan karyanya. Silakan. Iya, Pak. Saya tadi ada gambar anak-anak gunung sama sawah, Pak ya. Kelompok kami milih gambar yang gunung, Pak. Oh, siap. Bagus. Ya, Silakan. judulnya adalah Gunung. Terlihat gunung tinggi menjulang. Di perut bumi dia terpajang. Tingginya hampir menyentuh awan. Kalau dipandang sungguh menawan. Anak SD mengayuh sepedanya. Berangkat ceria menyusuri sawah. Cerita indah tampaklah nyata. Sederhana tak perlu mewah. Wih, bagus. Keren sekali. Oke, Bapak tampilkan ya hasil puisi kelompok 3 biar nanti bisa ditanggapi atau memberi masukan dari kelompok-kelompok lain. Nah, ini dia. Yuk, silakan kelompok lain untuk menanggapi hasil dari penyajian atau hasil dari karya dari kelompok yang maju. Silakan. Saya, Pak. Ya, Pak Joko, silakan kasih tanggapan atau masukan buat temannya. Ya, hasil puisi karya kelompok 3 sudah sangat bagus, Pak. Ada rimanya, terus ada majasnya, majas hiperbola tingginya hampir menyentuh awan, itu kan majas hiperbola itu sudah bagus, Pak, karya kelompok 3 ini, Pak. Iya, bagus. Ya, benar sekali. Di situ majas sudah ada, rima sudah ada ya, Joko ya. Kemudian apalagi lariknya tadi yang Bapak tentukan 8 larik sudah dipenuhi ya. Itu semuanya. Oke, ada lagi tanggapan dari kelompok lain, dari kelompok ini tadi Joko kelompok 1, kelompok 2 dan 4. Silakan. Ada ingin memberi masukan? Kelompok 2 tadi siapa nih tadi? Resti, Resi.
Kelompok 4 Retika Lisma dan Dwi ada? Tidak ada? Cukup, Pak. Sudah Cukup. bagus. Sudah Cukup, bagus. udah Pak, bagus, Sudah Pak. bagus, Oke, Pak. keren deh ya. Ya, bagus sekali memang ini apa namanya hasil karya dari kelompok 3 ya. Semuanya sudah ada sepertinya ya di situ. Oke, dari ini semua. Nah, menurut kalian gampang nggak sih buat sebuah puisi dengan menggunakan teknik mind mapping ini? Coba. Gampang nggak? Cuman menentukan kata kunci, kemudian dikembangkan, kemudian disusun. Iya, Ada yang- Pak. Ya. Lebih mudah daripada kita harus nggak pakai itu, Pak. Kalau nggak pakai itu bingung mau pakai kata apa, Pak. Milih katanya bingung. Iya betul Joko ya. Jadi lebih dipermudah ya kita ketika membuat sebuah puisi dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep ini. Ada lagi? Ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Bagus deh. Nah, ya. Alhamdulillah ya. Ini semua kelompok sudah maju satu persatu. Alhamdulillah apa namanya? Hasilnya bagus-bagus semua. Dan nanti silakan penilaian tadi yang sudah dinilai dari kelompok yang lain untuk dikumpulkan ke Bapak ya. Oke, ya. Hari ini sepertinya sudah cukup pelajaran pada hari ini ya. Pelajaran pada hari ini tentang menulis teks puisi dengan menggunakan metode mind mapping ini ya. Kemudian Bapak harap nanti ke depannya kalian dengan dapat dengan mudah membuat sebuah puisi dengan menggunakan metode ini. Bapak harap nanti ketika kalian mau mengungkapkan ekspresi atau apapun itu, atau kritik, misal kalian mau mengkritik kebijakan sekolah karena sekolahnya terlalu cepat masuknya atau peraturannya terlalu ketat, ya bisa kalian ungkapkan di situ ya. Oke, ya Bapak harap nanti kalian tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya ya. Jangan sampai kendor nih ya, kelihatan dari muka-mukanya sudah pada lesu kayaknya karena mungkin membosankan ya pelajaran Bapak ya. Enggak, Pak, saya sangat bersemangat sekali ini, Pak. Oke ya. Apalagi Pak, tadi habis seru, dengerin Pak. Pak Wisnu Seru, baca Pak. puisi. Oke. Dengerin Seru, Wisnu Pak. baca puisi itu bagus banget, Pak. Siap. Keren Seru ya. pelajaran Bapak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi Bapak harap nanti kalian di rumah silakan membaca-baca tentang teks eksplanasi ya. Nanti akan Bapak tanya satu-satu apa itu teks eksplanasi. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ya silakan Ketua Kelas untuk menutup dengan doa. Silakan, Joko. Ya, Pak Mai. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Joko. Ya, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Joko. Kembali ke Pak Joko. Ya, di stop dulu recordnya, Pak Iya. Mai.